Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SNPN 23 Simbang dan yang kami hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 23 Simbang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertempat di tempat yang sederhana ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan, semangat, masih bersemangat untuk menuntaskan kerjaan kita hingga selesai. Dan tetap bersabar untuk mengikuti sampai selesai kegiatan. Salam dan salawat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan menjadi suri teladan bagi kita semua hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati. Jadi salah satu agenda penting dari guru penggerak adalah yaitu diseminasi tentang budaya positif. Dalam PMM, kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah bergelut di dalam PMM, ini salah satu topik tentang budaya positif atau disiplin positif yang ada di sana. Disiplin positif. Mungkin salah satu alasannya ada materi ini adalah tidak lagi dibenarkan pola asuh dengan kekerasan, ya. Tidak lagi dibenarkan pola asuh dengan kekerasan. Ketika ada siswa kita yang salah, tidak lagi dibenarkan untuk membentak, karena membentak itu salah satu kekerasan. Mencuri, tapi bagaimana membuat kesepakatan bisa merubah dirinya sendiri dari kesalahan-kesalahan itu. Tentunya mungkin dan salah satunya dengan membuat perjanjian atau diminta untuk menyelesaikan sendiri kira-kira seperti apa solusinya, ya. Dan pada kesempatan kali ini adalah kegiatannya CKP dan saya kira sangat bagus terkait dengan disiplin positif ini. Bukan hanya siswa kita yang perlu disiplin positif, kita juga semua perlu memerlukan yang namanya disiplin positif. Kenapa? Karena ada yang selalu menggoda kita untuk tidak disiplin, ya. Ada yang selalu menggoda kita untuk disiplin. Ada yang selalu menggoda kita tidak senang, ya. Ada yang tidak senang kita berada pada jalan yang benar. Makhluk gaib gitu, ya. Ya, makhluk gaib itu. Makanya kita selalu membuatkan persoalan-persoalan. Baik, dengan kegiatan ini semoga
bermanfaat untuk kita semua, apalagi ini adalah apa namanya ya, pendidikan bagi guru penggerak, ya, salah satu kegiatan yang harus dituntaskan. Dan saya ucapkan selamat berkegiatan Bu, sampai tuntaskan sampai akhir. Semoga menjadi guru penggerak, karena sekarang masih calon harus jadi guru penggerak. Sekira cukup dari saya, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa disiplin positif tidak hanya akan diterapkan untuk peserta didik kita, tetapi juga harus diterapkan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif yang merupakan tugas dari rekan kita yang mengikuti pendidikan pada guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Bu Haji Mulyati, waktu dan tempat disilakan. Tiga ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMPN 23 Simbang, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, yang merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada kami sebagai calon guru penggerak. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu terdapat pertanyaan pemantik, apakah kita setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Apakah kita setuju dengan menghukum anak akan menjadikan mereka lebih disiplin? Tidak. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Berikutnya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah sudah sesuai? Boleh. Bisa jadi. Kita melangkah ke pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. 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 Ada yang tidak Setuju. ada yang tidak setuju. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ya. Jadi selama mempelajari modul 1, kami belajar di modul 1.4 ini kami belajar tentang budaya positif. Bagaimana tindakan kita terhadap anak yang melanggar atau melakukan kesalahan di sekolah. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab itu tidak sesuai. Ya, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak karena dengan menghukum itu tidak bisa muncul atau tidak menyebabkan muncul
anaknya melakukan hal tersebut untuk menghindari hukuman yang akan diberikan terhadapnya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jawaban Bapak Ibu tadi juga terbagi dua, ada yang setuju dan ada yang tidak. Yang kami pelajari di modul 1.4 ini itu harus dikembalikan apakah sesuai atau ada keterkaitan dengan mata pelajaran. Jadi misalnya jika anak terlambat, jika ada murid yang terlambat pada jam pelajaran olahraga, kemudian kita sudah membuat sebelumnya kesepakatan kelas untuk tidak terlambat, tetapi ada anak yang terlambat, maka memberi bukan hukuman, tetapi anak diberi untuk mendisiplinkannya, dia berlari di lapangan, itu bisa karena sesuai dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung. Tetapi ketika dia belajar mata pelajaran lain selain olahraga yang tidak ada hubungannya, kemudian diberi hukuman berlari di lapangan, maka ini tidak sesuai. Berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, jawaban Bapak Ibu tadi juga terbagi dua, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang kami pelajari selama ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, jika sekali atau dua kali mungkin dapat dilakukan hanya untuk memberikan motivasi kepada anak, tetapi jangan seterusnya atau dilakukan secara berulang-ulang karena akan menyebabkan ketergantungan bagi si anak. Jadi anak hanya akan mau bekerja atau melakukan sesuatu ketika dia mendapatkan penghargaan, dan ketika tidak diberi maka dia akan kecewa dan tidak mau lagi melakukan hal yang seharusnya dilakukannya. Berikutnya, konsep inti budaya positif. Inilah yang kami pelajari selama mengikuti calon guru penggerak untuk modul 1.4, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebudayaan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Di sini terdapat nilai-nilai kebajikan universal, kegiatan kepalan tangan. Jadi kita berandai-andai
tangannya. Kemudian si B berusaha dengan sekuat tenaga untuk melihat dan membuka apa yang ada di dalam kepala tangan temannya. Kita lihat apakah ada yang berhasil. Ya, jadi bisa digunakan segala cara. Jadi kita ini menggunakan segala cara untuk bisa melihat apa yang disembunyikan oleh A. Apa yang terjadi setelah kita berusaha membuka kepalan tangan dari teman kita? Apakah ada yang berhasil? Tidak. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang memegang atau yang memiliki kekuatan di sini? Yang memegang Yang memegang secari kertas. Jadi bagaimanapun segala godaan yang datang, segala rayuan, ancaman ataupun bujukan yang datang kepada kita, kita hanya akan membuka tangan kita ketika kita ingin, ada keinginan dari diri kita sendiri. Ketika kita tidak menginginkan hal tersebut, maka tidak seorang pun yang bisa merayu kita untuk membukanya. Jadi inilah kekuatan yang dari dalam diri kita sendiri. Ya, ini pengertian nilai-nilai kebajikan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Jadi kita lihat tadi, tujuannya si B adalah untuk melihat apa yang disembunyikan oleh si A. Tetapi si A bersikuku untuk mempertahankan apa yang dia miliki. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ini yang dari dalam diri kita sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Bisa teman-teman kita berdiri sejenak. Ya, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila secara bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Dimulai dari ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita selalu membuat aturan-aturan tetapi masih dari satu arah.
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menerapkan disiplin ini akan bukan hanya untuk guru, tetapi juga berlaku untuk murid di sekolah. Kecenderungan umumnya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi tidak semua siswa merasa nyaman dengan adanya pendisiplinan yang dilakukan secara sepihak, baik oleh guru di kelas maupun oleh sekolah, peraturan yang dibuat sebelumnya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita mengharapkan pendisiplinan ini dilakukan, siswa melakukan tidak dengan terpaksa, tetapi merupakan keinginan intrinsik dari dirinya sendiri. Siswa atau murid sendiri yang sadar tentang pentingnya mendisiplinkan diri. Ya, ini tadi sama pengertian disiplin positif, pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin positif ini menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Berikutnya kita masuk di eksplorasi konsep. Jadi kita lihat teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Jadi setiap orang memiliki motivasi dan tujuannya. Motivasi ini terbagi atas dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Kita tadi sudah bermain sebelumnya dengan kepalan tangan. Jadi ada motivasi internal dari si A agar kepalan tangannya tidak dibuka oleh si B. Kemudian si B berusaha juga dengan sekuat tenaga merayu supaya kepalan tangan si A ini dibuka. Kemudian motivasi eksternal itu diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ataupun ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Maksudnya di sini, ketika ada peraturan-peraturan yang kita buat sepihak tadi, itu murid akan melakukannya, tetapi hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Ketika mereka berusaha untuk hadir tepat waktu di sekolah, tetapi masih keinginan atau motivasi eksternal, masih belum motivasi internal, bukan dari dirinya sendiri, sehingga dia melakukan hanya dengan terpaksa agar tidak mendapatkan hukuman. Berikutnya, mungkin dia melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, hanya mengharapkan pujian dari gurunya karena sudah datang lebih awal. Ya, ini hukuman dan penghargaan salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Jadi hukuman dan penghargaan yang kita berikan kepada murid hanya akan menghambat potensinya karena dilakukan secara terpaksa. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan. Seperti tadi yang mereka dapatkan, pujian yang mereka dapatkan, dia akan ketergantungan.
Dan ini akan mematikan motivasi internal dari seseorang. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Jadi selama ini mungkin kita membuat peraturan kelas, peraturan yang dibuat oleh guru dan wajib dilakukan oleh guru dan juga murid. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, murid yang membuat sendiri, guru hanya memfasilitasi murid untuk mengemukakan keyakinan kelas yang mereka inginkan, kelas yang bagaimana yang mereka inginkan, kemudian ditulis, kemudian ditempelkan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Berikutnya ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhan tersebut untuk bertahan hidup. Kita juga memiliki kasih sayang dan rasa memiliki serta ingin bebas. Artinya tidak tergantung dengan aturan-aturan yang ada, kemudian kesenangan dan penguasaan terhadap orang lain. Teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Sudah tadi, kepalan tangan, contoh kepalan tangan tadi hanya bisa terbuka jika kita sendiri yang ingin membukanya, tidak terpengaruh oleh orang lain. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum itu seorang guru melakukan atau memberikan hukuman kepada siswa ketika melakukan kesalahan atau tidak taat peraturan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru membuat anak atau membuat murid merasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukannya. Kemudian yang bertindak sebagai teman itu guru dan murid terlihat akrab, tetapi sebenarnya ini bisa menimbulkan ketergantungan murid. Ketika sang guru tidak lagi bertindak sebagai teman, maka mereka akan merasa kecewa terhadap gurunya. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Guru melihat atau menyaksikan segala perilaku muridnya, melihat apa saja yang dilakukan oleh murid. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer, dan ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Kita bertindak sebagai manajer. Ya, berikutnya kita akan menonton. Berikutnya kita akan tonton video yang akan ditampilkan berikut ini. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah video 5 posisi kontrol.
terlambat? Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Salah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, demikian video dari posisi kontrol. Lanjut, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka sendiri bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Jadi, restitusi ini dilakukan dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi, kita tonton kembali video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang, Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah.
berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Demikian video tentang segitiga restitusi. Hal menarik dan di luar dugaan. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Ketika saya saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kemudian
sekolah. Keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Berikutnya, sebelum mengikuti pendidikan pada calon guru penggerak, saya belum menerapkan keyakinan kelas di sekolah karena selama ini yang saya lakukan hanya peraturan kelas. Tetapi setelah belajar saya menjadi tahu bahwa setelah menstabilkan identitas dan validasi tindakan ada yang namanya keyakinan kelas. Kita membantu siswa, membantu murid untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Ini sebelum saya belajar modul 1.4 tentang budaya positif, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi teman dan penghukum. Jadi saya biasa menghukum siswa jika melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi setelah itu siswa tersebut masih mengulang dengan kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha untuk menjadi seorang manajer. Jadi dengan menjadi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dan solusinya sendiri. Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan cara berpikir saya, yaitu membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Kemudian, baik hukuman dan penghargaan itu tadi kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Saya berpikir bahwa guru harus menempatkan diri sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. Kemudian, dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang mengatakan ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak sering malam di dalam kelas? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana cara supaya kita tidak marah kepada murid? Yang akan kita lakukan yaitu kembalikan ke posisi kontrol mana kita berada. Jadi ada 5 posisi kontrol guru di sini. Apakah kita bertindak sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Jadi sebagai penghukum, untuk di posisi penghukum ini, jadi kita akan menghukum siswa ketika melakukan sebuah kesalahan. Berikutnya, membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat anak merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian, posisi ketiga, kita bertindak sebagai teman. Jadi kita berbicara layaknya seperti teman mereka. Tetapi ini bisa menimbulkan ketergantungan murid. Jadi murid akan tergantung terhadap kita, dan ketika kita tidak menuruti atau mengikuti sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka akan merasakan kekecewaan, dan pada akhirnya dia tidak mau lagi menerima kita karena merasa dikhianati. Berikutnya, bertindak sebagai pemantau. Bertindak sebagai pemantau itu kita memantau perilaku anak setiap harinya,
apa kesalahannya dan solusi yang harus diambil oleh si anak. Berikutnya, dan seharusnya kita berada itu di posisi sebagai manajer. Jadi kita bersama dengan murid mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan murid sendiri mengemukakan pendapat-pendapatnya dan menemukan sendiri apa yang seharusnya mereka lakukan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi dijelaskan tentang masalah menghukum siswa. Yang ingin saya tanyakan, apa yang kita lakukan kepada siswa yang sering terlambat? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana menangani siswa yang selalu terlambat. Jadi ketika terdapat siswa yang selalu datang terlambat, maka yang seharusnya kita lakukan yaitu memanggil siswa tersebut. Jadi jangan menegur anak di depan teman-temannya karena mereka akan merasa down. Jadi kita memanggil, bicara empat mata, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya, kemudian menanyakan kira-kira langkah apa yang akan murid ambil atau lakukan untuk menangani masalah yang dihadapinya. Dan guru di sini sama seperti tadi bertindak sebagai manajer. Jadi guru dan murid berdiskusi, mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Demikian, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dengan selesai demikianlah diseminasi yang dilakukan oleh teman kita. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga bernilai ibadah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.